apa ya? Yang buat tertarik. Awalnya Gue juga baru sadar sekarang. Kenapa gue bisa kejebur di analog ya? Ternyata uang yang gue kumpulkan untuk beli roll film, terus untuk nyuci ya kan ya, untuk gonta-ganti kamera ya kan ya, untuk kamera rusak benerin segala macamnya, bisa loh kebeli kamera full frame. Misi gue tuh sebenarnya di edukasi sih. Oh, lebih ke edukasi. Lebih kepada edukasi. Yang produk mau gue capai itu adalah bagaimana literasi sampai kepada si calon konsumen maupun konsumen dan awam pun tahu kalau misalkan keberadaan kamera analog itu masih ada sampai sekarang, masih tetap eksis. Jadi ada nilai-nilai edukasi, bukan soal cuan aja tadi itu kan ya. Jadi kalau misalnya kita secara arti mendalamnya sekarang itu, kalau foto lo nggak bagus ya kan, lu ngerasa foto lo nggak bagus, berarti lu kurang deket dengan objek foto lo. Deket dalam artian secara emosional, dengan pendekatan senyum, ramah tamah gitu kan ya. Oke semuanya, selamat datang di Golden Talks. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari kalian menyenangkan. Kalian ada yang hobi fotografi nggak sih sebelumnya? Karena kali ini kita udah kedatangan seorang narasumber, seorang teman yang sudah melanglang buana di skena fotografi, khususnya di skena kamar gelap ya. Kamar remang-remang khusus di melanglang buana di skena kamera analog. Kita udah kedatangan Kak Maironi dari Mos Grand. Langsung ke gue. Apa kabar Kak Roni? Oke, sehat. Gimana? Lancar? Lancar sih, kalau lagi licin mah lancar. Kalau lagi licin? Iya. Pakai Vegeta? Iya. Katanya, pakai Vegeta. Sabi sih. Dan licin banget teman-teman. Kalau nggak banyak makan pepaya. Beda narasumber kayaknya. Beda konteks ya. Oke, Dokter Boy. Gimana rasanya keluar dari kamar gelap ini? Ya kayak apa ya? Kayak fans MU ya. Keluar dari goa. Gelap banget pokoknya di dalamnya tuh gelap banget. Sekarang keluar silau banget gitu. Kalau kayak gitu mah mendingan gue dalam kamar gelap aja gitu. Tapi kayaknya fans MU udah terbiasa dengan udah mulai terbiasa dengan situasi yang seperti itu ya. Iya kan ya. Ya kembali ke setelan pabrik ya. Nah, ya. Factory setting ya. Iya. Oke, bagus. Sebelumnya gue mau nanya dulu. Kalau tren analognya sendiri itu sebenarnya mulai dari kapan sih? Kalau menurut Kak Roni? Kalau gue tuh mulai analog itu waktu zaman kuliah. Kuliah tuh sebenarnya gue udah mulai diracun ya. Cuman kalau untuk punya sendiri itu belum. 2013 itu gue udah mulai diracun dan berkecimpung akhirnya beli sendiri itu, memilih untuk masuk lebih dalam yaitu 2015. Sampai situ udah kayak orang kesambet, gue beli kamera bisa tiap bulan ya kan ya. Seminggu sekali bahkan gue pernah beli kamera ya kan. Kameranya lucu gitu kan, harga murah gitu gue beli gitu. Jadi candu ya. Jadi candu. Dan dari awal itu emang gue belum pernah yang namanya menjamah kamera digital. Karena emang gue dari basic digital pun emang belum lahir di situ. Berarti benar-benar dari awalnya basicnya belajarnya memang analog itu. Kejeburnya di analog. Tapi secara basic digital nggak ada. Nol sama sekali. Berarti benar-benar back to basic ya temanya ya. Yang kalau gue tahu kalau digital ya udah tekan setengah gitu, autofocus udah jepret gitu aja gitu. Kayak setting lain ISO, apa sih kata-katanya nggak ngerti gitu. Taunya tajem gitu kan udah gitu aja. Bingung nggak awalnya? Bingung banget. Kalau dibilang bingung banget gitu. Dan kebetulan waktu itu diracun sama temen gue, ya udah dicari kameranya yang proper, ada segitiga exposure-nya gitu kan. Kalau misalnya lo mau belajar basic fotografi ya di situ gitu kan ya. Cari kamera analog yang dia ada support segitiga exposure-nya. Apa itu segitiga exposure akan kita bahas di mata kuliah minggu depan. Minggu depan. Oke, kita tutup hari ini. Oke, terima kasih. Panjang berarti kayak serial. Segitu dong. Oke, analog putus bukan layangan putus ya. Kalau foto pertama yang Kak Roni ambil inget nggak? Inget banget. Foto pertama gue ambil itu dari Pisip ya kan ya. Nih kita Pisip sama-sama. Unila ya? Skena Pisip nih. Pisip Unila ya, teman-teman. Ya, kalau misalnya lo tahu bangunan yang di seberang ekonomi yang itu belum jadi pada saat itu ya kan ya. Tempat jadi nongkrongnya anak-anak garis belakang. Garis belakang ya kan ya. Gedung sekarang jadi gedung dekanat. Ya, sekarang jadi gedung dekanat ya kan ya. Itu paling atas moto sunset.
Oh, ala-ala rooftop ya. Ala-ala Ala-ala rooftop ya kan ya. rooftop ya. Anak senja Anak waktu itu kan ya. senja. Kebetulan Cuman- nggak ada kopi. Nggak ada waktu itu kan ya. kopi, Nggak cuman ada. waktu itu memang belum booming anak senja. belum booming anak senja. 2013. 15. 2015. 2015 waktu itu. 2015 foto senja, dan itu bener-bener gue pakai kamera yang dia nggak ada settingan autonya, LED meternya nggak jalan ya kan, tapi segitiga exposure jalan semua, ISO, shutter speed, Analog sama kan itu ya? analog ya kan ya. Dan itu gue putusin dari awal, gue catat gue moto apa, pakai pakai roll apa, jam berapa, sampai speednya gue tulis juga gitu kan ya. Gue jadi bahan evaluasi saking antusiasnya gitu kan ya. Tapi kebiasaan itu sampai sekarang nggak? Nyatet secara Nggak, detail. capek bener aja kan ya. Udahlah kalau kita moto aja, nggak usah ribet ya kan ya. Mau catet aduh kata gue, udahlah kau untuk awal iyalah, wah kelihatan pro banget ya kan ya, moto dicatet ya kan ya, apa capek ya kan ya, nulis kayak gitu kan ya. Tapi setelah lihat hasilnya gimana? Kacau sih, Puas. kacau puas, karena waktu itu yang gue bandingin hasilnya dengan kamera dengan bentuk foto digital. Ya. Kalau misalnya kayak digital noise ya kan ya. Tapi Iya, kalau ya itu beda sih, nggak bisa kita samain noise. Kalau misalnya di film itu grain Iya. ya kan ya. Dan itu beda banget ya, langsung kata gue, wah ini sesuai lah gitu kan, gue banget gitu kan ya, vintage, bintik-bintik, surem ya. Ya. Karena kayaknya kalau di analog noise atau grain itu malah jadi semacam apa ya? Estetik juga ya. Jadi Nilainya. nilai estetika Ya. sendiri ya. Karena jadi analog banget lah gitu. identitas Iya, ya kan ya. iya. Ya kalau misalnya lu mau pakai analog ya identitasnya ya foto lu pasti grain. Iya. Ya. Foto lo pasti grain. Kalau misalkan foto lo nggak grain, bukan gue bilang itu nggak bukan itu nggak analog ya kan ya, tapi perlu dipertanyakan gitu kan ya. Bisa jadi dia ngambil ininya apa, convert negatif ke positifnya, dia pakai kamera digital, itu ngaruh juga dengan ya, bukan pakai scanner, karena media akhirnya untuk convert dia jadi digital itu si scan ya, proses scan ya kan, entah itu scannya pakai kamera digital ataupun pakai scanner khusus klise. Beda ya feel ya kalau beda banget. Satu yang nggak bisa lepas dari identitas analog, foto analog tuh nggak ada yang fokus, nggak ada yang tajam, bukan nggak ada yang fokus, nggak ada yang tajam. Sharpness-nya. Iya, nggak ada yang tajam. Kalau misalnya mau foto analog itu yang istilahnya, kalau misalkan lu mau nyari tajamnya pakai analog salah. Kalau misalnya mau nyari tajamnya jangan pakai kamera analog, karena media ketiganya itu pakai si scanner tadi itu. Banyak jalannya dia ya karena kalau misalkan scanner itu tadi emang bisa mampu menyetarai ketajamannya dengan lensa kayak Sony G-Master sekaligus gitu kan ya, itu berarti yang scannernya emang luar biasa banget gitu. Dan sekarang masih belum banyak sih kalau misalnya scanner ya, lumayan sih sekarang harganya kalau untuk scanner. Tapi kalau di Indonesia bisa ditemuin itu scanner kayak gitu. Gak pakai, di lab-lab besar banyak mereka pakai scanner. Bahkan mereka ya cucinya pakai mesin ya kan ya. Mesin cuci ya. Mesin cuci ya kan. Kalau kita masih manual ya kan. Digiles ya, kita masih digiles. In manual with trust ya kan, gayanya sama Palma iya. Budgetnya. Kalau ada duitnya mau juga. Kalau ada budgetnya mau juga. Gila, mesin cucinya segede mesin fotokopi. Kayak mesin cuci beneran, mesin cuci kayak mesin baju gitu. Kayak mesin cuci baju bener segede itu untuk mesin cucinya aja gitu kan ya, belum apa namanya ini scannernya gitu. Scannernya gede lagi gitu, kayak Magicom scannernya. Makanya Berarti bisa tajam dia. Berarti dari kalau scan by kamera pun ngaruh ke kualitas kameranya ya, kamera si digitalnya gitu ya. Karena ya mau tajam apapun tetap ada miss-nya juga lah kalau misalkan analog gitu. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan, kalau misalnya mau ngincer tajamnya ya nggak usah pakai analog ya. Karena kan kalau yang diincer analog tuh kadang tone anehnya ya kan, terus apa ada efek-efek kebakarnya. Lu kalau misalnya pakai efek kebakar, kalau mau pakai efek kebakar ya pakai filter IG aja sih, kan ada ya kan, ada kebakar gitu kan ya. Cuman lagi-lagi gitu yang konsumen sering gua tanya gitu kan ya, ternyata beda ya kan sensasi efek kebakarnya di filter IG gitu kan ya, dengan di ini dari kamera analog kurang organik ya, kurang organik kalau filter IG. kurang organik. Nah tapi kalau sekarang pasti udah hatam lah, digital juga ya. Digital kalau untuk hatam bang sih enggak. Tapi udah ya pasti kan ya, karena basicnya analog ya udah paham, pasti kan digital pasti udah. Yes. Ya kalau misalnya Secara kita berangkat dari basic. Iya, karena berangkat dari basic gitu kan. Karena
Ya itu benar benar kata temen gue yang nggak mau gue sebut namanya gitu, nah karena dia sudah nun jauh di sana ya kan, Jangan. udah jauh banget dia sekarang di Korpri rumah. Oh iya, jauh banget, jauh banget. Iya. Naik angkot berapa kali ya kalau Makanya itu kadang sering nyasar ketukar angkot aja bahasa angkot Iya. mata biru ya. Paneko jaga selesai sih gitu. Itu bener kata temen gue waktu itu katanya kan, lu kalau misalnya udah di kamera analog gitu kan, udah tahu basic dasarnya ya kan ya, segitiga exposure-nya gitu, lu main digital juga udah terbiasa gitu kan, udah ngatur settingan itu, bahkan lu ya udah ngikut aja gitu kayak tertular gitu kan ya, karena emang kebiasaan lo di analog pakai settingan manual, padahal di digital ada settingan auto ya kan ya, Iya. tapi tetap lo pakai manual itu tadi Iya. gitu kan ya, karena lo nggak ngerti kayak white balance ya kan ya, di analog Iya. kan nggak ada white Oh, di balance, analog nggak nggak ada. ada pengaturan ISO ya kan ya. Karena kalau misalkan di analog lu pakai roll film ISO segitu, dari awal lu pakai ISO-nya segitu. Jadi nggak bisa lu ubah, ya kan ya. Iya. Stucknya di situ dia. Kan ya. Kalaupun mau ngubah ya agak tricky dia di pencuciannya. Oh, berarti mainnya kalau segitiganya itu kalau udah pakai film ISO segitu Dari awal dari awal sampai selesai pakai pakai ISO segitu ISO ya? segitu. ISO 100 terus gitu. Jadi kalau misalnya ISO 100 di kamera lo ada roll ISO 100, terus tiba-tiba lu lagi di coffee shop ya kan ya, mau moto lampu-lampu temaram ya kan Iya, ya. iya. Ya nggak bisa, Nggak bisa. nggak ngangkat ya kan ya, asal 100. Kalau misalnya emang lo tahan gitu kan ya sampai tangan lo tremor, nggak masalah sih Lalu gitu berarti kan. harus nge-gym dulu Iya ya kan? bisa Harus sih. fitness dulu Harus ya. fitness dulu ya kan. Karena harus nurunin speed kan Ya kalau gitu. bisa sih, atau minimal ya keseharian olahraga tangan kanan ya, Ya, kan? seperti Ngangkat galon Ya. seperti ngangkat galon, gayung ya kan, gayung yang love itu kan ya, atau yang pecah bawahnya itu tapi tetap bisa lo pakai mandi ya kan. tapi kalau lo sendiri kenapa memilih buat ke analog gitu kan? Apa ya, Yang buat tertarik gue juga, awalnya baru sadar sekarang kenapa gue bisa kejebur di analog ya. Awalnya tuh ya gue pengen belajar fotografi ya kan ya, karena dulu mau beli kamera digital mahal, kantong mahasiswa pada saat itu tidak mumpuni untuk beli kamera digital ya kan, 7D ya kan, apalagi punya 1D ya kan ya ya. itu Itu kan kamera barbel banget, dan ya analog juga punya loh kamera EOS 1 ya kan ya, analog ya kan ya. Oh, iya. Kalau yang digital kan 1D sama-sama 1D. ya kan ya, sama-sama full frame ya kan EOS ya. One ya. Iya, EOS One ya kan ya. Kalau dulu sih karena gue mikirnya budget nggak ada, makanya gue pakai kamera analog. Tapi setelah gue sadar makin kesini makin dewasa makin tua ya kan ya, ternyata uang yang gue kumpulkan untuk beli roll film, terus untuk nyuci ya kan ya, untuk gonta-ganti kamera ya kan ya, untuk kamera rusak benerin segala macamnya, bisa loh kebeli kamera full frame. Gue hitung-hitung bisa gue kebeli Sony Alpha 7 Mark III. Seriusan gue hitung-hitung, nggak gue bawa sih album gue ya kan, klise kan emang gue kumpulin ya, karena gue hitung kalau misalkan satu asumsi roll filmnya aja 60.000 pada saat itu, 80.000 range 100.000 gitu kan ya, 10 roll film aja udah 1 juta, belum sama cuci satu roll 50.000 ya kan ya, 1.500.000 untuk 10 roll, belum ongkir pada saat itu. Sekarang lo udah berapa roll? Waduh, gue bingung juga gue hitung. Makanya itu tuh, dan awalnya gue mikir gue nggak bisa belum mampu beli kamera digital pada saat itu gitu. Setelah gue kumpulin sekarang, ternyata hasil dari kamera analog ini bisa gue kumpulin buat beli kamera digital. Hasilnya bisa lo kumpulin buat beli kamera digital. Iya, terhitung kalau misalnya udah hasilnya sekarang itu yang klisenya, kemudian roll film, apalagi roll film sekarang gila. Sekarang lagi ini ya. Makin Lagi ya makin sulit dijumpai. barang Harga, langka ya, ya. barang langka ya kan ya, ya makin cepet-cepetan juga sih kalau misalnya ketemu barang murah ya kan ya. Itu sih susah Supply banget. demand ya. Supply demand, Supply ya. demand Supply ya. demand, kemudian ada faktor X tadi yang menimbun tadi. Oh, faktor exit ya. Ternyata di mana-mana ya. Ada, Di mana-mana ya ada. itu tuh. Mau scan apapun tetap ada. Kayak minyak aja ternyata. Iya. Tapi setelah lu ngerti digital, lu tetap tertarik sama analog apa? Tetap. Ya bukan gua menafikan gua nggak butuh banget sama digital, tetap ya kan ya. Buktinya gini aja konkretnya. Gua posting atau promosi barang gue tetap pakai digital HP ya kan ya, misalkan bukan gue idealis banget gitu harus pakai analog gitu, ini tetap ya kan gue upload di IG pun itu tetap pakai basicnya digital ya kan ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga gue punya kamera digital ya kan ya, tapi bukan untuk menggantikan hobi yang tadi gitu kan ya, misalkan untuk kebutuhan
proper foto barang ya kan ya. Ya kali gue mau foto barang harus gue cuci dulu baru gue upload ya kan ya. Makanya gue pakai kamera digital, selesai upload gitu kan ya. Lama ngabisin satu roll itu ya kan ya. Lama lakunya jadinya. Lama lakunya ya kan ya. Ya kadang ada juga sih ya kan ya, skena di luar Lampung juga ada yang moto produknya itu pakai kamera analog kemudian baru diupload ya kan, ada juga gitu kan ya. Cuman ya gue udah gak tahan lah kata gue kan ya, udah pakai kamera analog ribet, masa hidup gue harus diribetin juga gitu kan. Pada porsinya lah ya. Iya, pada kalau lo mau tetap ya, estetika kondisional kondisional si kon ya. Ya, si kon lah ya. Titik apa yang bikin lo ngerasa digital sama analog itu beda? Ya secara proses memang beda ya. Secara hasil lah ya, secara hasil beda ya kan ya. Kalau sama gue mikirnya juga kalau misalkan kayak analog digital tuh nggak bisa kita mau tumburin loh. Oh, pasti ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing, ada penikmatnya masing-masing, diferensiasi pasarnya sendiri mereka. Nggak bisa kita membandingin analog lebih bagus daripada digital lebih bagus daripada analog. Ada penikmatnya, ada sudut pandangnya masing-masing, ada kebutuhannya masing-masing gitu ya. Ya realistis aja kalau misalnya kita kayak tadi gue bilang gue butuh foto produk gitu kan ya, dan itu harus gue upload hari itu juga, nggak mungkin gue pakai analog ya kan ya. Prosesnya agak panjang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kayak analog gitu kan mungkin hanya ya foto yang momen-momen tertentu aja, apalagi terlebih analog nggak bisa dihapus. Lu moto nggak bisa dihapus, jadi nggak bisa langsung dilihat ya kan ya. Jadi kayak anak-anak sekarang ya kan foto ya kan ya. Iya kak, kemarin habis dipoto kamera gue buka ya kan, terus kok nggak ada hasilnya ya, hitam katanya kan ya. Ya gue diem aja ya kan, bingung gue ngejelasinnya gimana ya kan ya. Itu tadi mungkin karena emang ada ada misinformasi antara mereka pengen terjun ke analog karena ikut-ikutan dengan influencer tertentu ya kan ya, dan juga mereka minim informasi terkait dengan analog itu. Maka hadirlah Mosgren ya kan ya. Bukan hanya soal cuan ya kan ya. Cuan is number one. Bukan ya. Ya cuan tetap ya kan ya realistis, tapi tetap kita juga ya. Yang tadi kita garis bawah ya. Cuan is number one ya kan. Ya sekarang lagi surut-surutnya Pak ya kan, tetap butuh juga kita Pak ya kan. Ya, itu sih. Jadi kadang ada miss-nya mereka itu. Mereka pengen main analog gitu, tapi mereka juga misinformasi atau bahkan mereka krisis literasi tadi itu kan. Udah kayak India banget ya kan. Udah sisi semua akademisi ya kan ya. Ya itu, jadi mereka males mau nyari informasi ya kan, ujung-ujungnya ya udah jadi yang mereka tahu dengan kondisi sekarang bahwa kalau misalnya analog ya sama lo kayak pakai digital bisa langsung dilihat ya kan ya. Padahal jelas-jelas kamera analog itu nggak ada layar LCD-nya untuk melihat gambarnya ya. Karena kalau misalkan kamera-kamera yang udah auto udah ada LCD-nya, tapi LCD indikator aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk layar LCD ngeliat hasilnya nggak ada di situ kan. Nah itu kan. Jadi langkah prinsip awal Mosgren itu sekaligus mengedukasi teman-teman yang terkait dengan analog, khususnya kayak di Lampung kan naik turun ya kan, naiknya 1 kali turunnya 4 kali ya kan ya kan. Itu ya kan. Karena banyak yang ikut-ikutan, ujungnya ngedon, hasilnya hitam ya kan ya, kebakar ya kan ya. Udah nggak mau main lagi. Nggak penasaran lagi dia. Nggak penasaran lagi gitu. Capek lah, mahal ya kan ya. Ya salahnya dia nggak penasaran ya. Salahnya dia nggak penasaran. Coba kalau penasaran ya keracunan. Mungkin kayak gua nanti bakal hadir Mosgren berikutnya ya kan ya. Yang awalnya cuman beli 1 kamera ya kan ya, seminggu 3 kali bisa beli kamera ya kan ya, beli roll film, ujungnya nanti jadi penimbun roll film tadi ya kan ya. Yang faktor X tadi tuh. Nah tadi kan lo bahas Mosgren ya. Nah kalau Mosgren sendiri kan lo udah mulai suka dari 2013 terus mulai moto 2015. Kalau Mosgren sendiri itu ada dari kapan? Mosgren itu ada dari tahun 2016 akhir. 2016 akhir itu ketidaksengajaan karena sepi nih kata gue kan ya, nggak ada circle yang lain, cuman gue doang atau beberapa teman ya kan waktu itu di PISIP ya kan ya. Ada gue berdua waktu itu di PISIP sama Julian ya kan, ada tingkat waktu itu ya kan ya. Ya udah cuman berdua itu aja, jadi kemana-mana ya nenteng kamera analog gitu, sekaligus kita juga ngenalin loh ya kan ya ke teman-teman yang lain, ini kamera analog ini bukan kayak kamera pada umumnya. Mungkin mereka pun di generasi 90-an udah tahu ya kan kamera analog. Jadi nggak usil ketika pakai kamera analog tiba-tiba dibuka ya kan ya, listriknya kebakar ya kan ya. Nah di situ kan ya muncul lah kata gua kan ya. Lalu musuhin nggak itu orang kalau ada yang usil gitu?
hampir gue musuhin, bahkan gue pengen pindah jurusan waktu itu ya kan. Udahlah gue aja pindah jurusan ya kan. Ngalah ya. Kalau sekarang jadi hal yang lumrah loh, teman itu bisa ngebuka kamera itu kan. Setelah tahu gitu temennya dibuka kamera, buka kameranya, dia juga nggak tahu kalau kameranya dibuka hasilnya bakal gimana gitu kan ya. Ya udah pasrah aja kalau sekarang. Oh lu bisa adu jotos kalau dulu ya kan ya. Iya sih, kesel sih. Kesel ya kan ya. Apalagi sisa satu Frame ya kan. satu frame lagi. Sisa satu frame lagi Tiba-tiba dibuka ya kan. Aduh. Itu jadi 2016 akhir gue mutusin ya udahlah kata gue, sekaligus kalau misalnya ada teman-teman yang emang mau gitu kan ya pakai analog ya kan ya, gue jual. Gue mulai kenalin waktu itu di Instagram ya kan ya, bikin lah tadinya sebelum Moss Grand itu namanya Moss and Grand. Ya Moss ada N-nya itu kan, ada pemenggalannya itu kan ya, cuman kok kata gue kayaknya agak terlalu ini deh kata gue, karena waktu itu ada juga yang di luar itu, di luar Lampung ada yang mereka punya usaha ada N-nya juga. Ya gue sebut aja shooter and button ya kan ya, itu masih skena analog juga ya kan ya, good grand atau apa gitu kan ya, sama sampai sekarang Sub and Film ya kan, itu Sub and Film lab besar itu kan ya. Ada salah satu yang dulu juga gue ikutin fitnya ya, Dr. Tompi juga waktu itu pakai analog ya kan ya. Awal-awal dia gue juga mulai referensi analog juga dari beliau juga gitu kan ya, dan dia banyak ngerekomendasiin dari lab Shop and Film itu ya kan. Akhirnya gue putusin Moss Grand ganti untuk nggak pakai N-nya, langsung nyambung Moss Grand gitu ya. Itu 2017 itu untuk supply aja ya kan, untuk jual-jual roll film, kamera ya kan ya, part dan sebagainya. Gitu. Waktu itu masih untuk supply ya kan ya. Labnya itu mulailah di tahun akhir 2018 sampai sekarang. Lihat dong Kak, contoh ini hasilnya dijual room tour aja yuk. Ya gue bawa lagi ya. Gue sih juga mau nawarin produk loh. Ini kosong ini kosong. Contoh. Iya contoh dummy ya kan ya. Nah jadi di sini ibu-ibu sekalian ya kan. Nah, bapak ibu-ibu. Jadi ya barang-barang ini bukan barang biasa ya. Roll bukan sembarang roll. Cakep. Nah ini guys, kalau ini Tustel ya kalau dulu Tustel namanya ya kan ya. Tustel. Ada nggak artinya Tustel? Sekarang gue bingung Tustel ya kan. Kenapa dia disebut Tustel? Iya kan ya. Mungkin ya biar lebih familiar aja ya kan ya. Bener gue kayak orang jualan di sini. Lu ini ngasih kerjaan aja. Iya kan. Nih guys, hasil foto. Enggak itu. Nih hasil fotonya nih. Nah ini dia. Ini hasil-hasil yang lo foto sendiri? Yes, itu hasil yang gua foto sendiri ya kan ya. Dan itu gua cetak. Lo arsip gak sih kayak tahunnya gitu-gitu? Ada. Nah ini. Tapi yang gua arsipnya di klisenya. Jadi di klisenya gua tulis tahunnya ini kan ya. Tahun, tanggalnya, kapan gua ambil si klise ini tadi tuh. Jadi gua arsipnya di sini. Jadi gua inget bahwa klise ini gue ambil di sekitar tahun yang gue tulis ini, tanggal 11 bulan 10 tahun 2017, tanggal 13 bulan 6 2016. Sebenarnya banyak, albumnya gede, mau gue bawa bindernya gitu. Makanya gue bawa sampel aja gitu. Nanti kalau misalkan bapaknya tertarik, tinggal hubungin aja. Iya nanti. Kita kasih ke kartu. Moss Grand. Iya. Nah ini bisa di ini dong apa sedikit di spoiler sedikit di jelaskan apa-apa saja. Kalau ini kan ini apa nih? Roll film. Jadi ini roll film buat teman-teman yang belum tahu kan. Nah ini isinya begini. Tabungnya, isinya mah udah nggak ada. Tabung. Isi dari kotak ini adalah tabung ini. Ya, ini dalam tabung ini adalah ini. Klise ini. Ini sudah dicuci, ya kan? Ini udah dicuci, udah dicuci, ini udah diproses, dicuci, ya kan? Proses. Nah yang dia udah ada gambarnya ini, kelihatan nggak sih? Kelihatan deh. Kelihatan. Nah. Nggak kelihatan tapi kalau di kamera pasti. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya kan? Catnya aja. Nah inilah. Jadi kalau skena per analog kan nggak asing dengan yang benda-benda seperti ini. Nah ini roll filmnya ya kan ya. Nah ini kamera ini kalau kalian habis moto nih
kalian nggak akan bisa ngeliat hasilnya. langsung. Nggak bisa ngeliat hasilnya langsung maksudnya. Nanti tunggu sabar, kalau roll filmnya udah habis baru kalian bisa lihat hasilnya. Jadi bukan sekali jebret lihat bukan gitu kan ya. Habisin Ih, dulu. ih gendut ulang gitu, nggak bisa, Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya gue nggak asing gitu kan ya. Nggak bisa. Ih gila guanya nggak kelihatan kan Nah, ya. ya angle gua kiri, angle gua kanan, nggak bisa langsung dilihat. Nanti Ini bukan yang foto jebret yang diupload satu Ya, kan ya. bukan, kan ya. bukan. Mahal roll film Pak. sekarang roll filmnya mahal. Roll film mahal dan susah untuk dicari. Ya kan. Nah jadi ini jenis roll filmnya ya kan ya. Ini sengaja gue bawa. Kalau dulu banyak pilihan roll film ya kan ya. Yang di sini ada Aqua Vista, Centuria, ada Fuji ini. Fuji ini tune Jepang banget sih. Makanya kalau misalkan yang membedakan di antara film ini hanya tune. Ya. Oh, yang Tune-nya. Jadi ada tune-nya kalau misalkan ada istilah Jepang banget ya kan ya. Oh. Tune-nya kuning banget gitu kan ya. Itu jadi yang membedakan si antar film ini adalah yang membedakan Film satu hanya dengan yang lainnya itu tune-nya. adalah- Misalkan kayak Fuji dengan Kodak ya kan ya, yang membedakan tune-nya tadi tuh ya kan ya. Misalkan kalau Fuji dia sesuai dengan negara asal pembuatnya, Ya, Jepang ya kan ya. Jepang. Makanya tune-nya agak sedikit kalau di digital tuh kayak agak vivid ya kan ya. Agak vivid atau dia agak warm gitu kan ya, agak hijau-hijauan lah gitu kan ya. Terus kalau misalkan yang Kodak ini cenderung untuk iklim-iklim atau daerah yang tropis, makanya sesuai dengan daerah pembuatnya US ya kan. Makanya dia sesuai lah kalau misalnya kita kayak moto di mana tempat terang ya kan ya, Kodak Kodak gimana? ya kan ya, tempat terang atau tempat terik sekalipun gitu kan masih enak gitu. Tone-nya cenderung agak mengarah ke kuning ya kan ya, saturasinya dan sebagainya. Karena emang waktu itu roll film masih kejangkau ya kan. Gua nggak bilang murah ya kan karena ada nilai anuitas ya kan ya. Iya, betul. Kalau dulu nilainya 25.000 setara dengan sekarang mungkin senilai 75 sampai 100.000 ya kan ya. Makanya kalau misalkan dulu pun orang mikirnya roll film itu mahal, mungkin sampai sekarang pun kita merasakan juga roll film itu mahal. Dan kalau misalnya dulu orang tua gue bilang jangan dibuka kameranya nanti filmnya kebakar ya kan ya, dalam pikiran gue langsung keluar api gitu kan ya, bisa tapi film keluar api gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pun sekarang ya masih dengan distraksi seperti itu masih kita rasakan sampai sekarang gitu kan ya. Film mahal dan dijaga untuk supaya tidak sembarangan motret. Biasanya kalau misalkan motret gayanya atau momennya sama gitu kan ya, satu roll isinya foto momen semua sama gitu kan, yang diupload cuma satu misalkan. Ya. Itu biasanya Foto berkali-kali, foto ya. berkali-kali ya kan ya. Gendut ulang gitu ya Aduh, lagi. gendut, nggak langsing, Nggak ya kan bisa ya. ya, nggak bisa dulu ya. Ya jadi pergeseran juga sih sekarang gitu kan ya. Yang dulu orang moto itu karena emang kebutuhan yang harus dipoto. Iya. Kalau betul. sekarang ya contohnya gini aja sih ya kan ya. Setiap selama gue buka lab gitu kan ya, udah punya lab sekarang itu, orang moto pakai analog itu cuma untuk kebutuhan ngasih makan sosial media. Iya. Sosial media bisa kurus men kalau misalnya dikasih makan. Iya, nggak ada yang ngurus Iya. soalnya kalau bukan kita. Melek mata tangan kita megang HP yang dilihat apa ya kan Iya. ya, sosial media ya kan ya. Ngasih makan Mark Zuckerberg. Iya. Ya itu tadi, jadi kalau misalkan foto ya kan ya, Mas nyuci ya kan ya, cuci gitu kan ya. Terus kemudian hasilnya udah gua kirim gitu via link Google Drive ya kan ya. Mereka simpan, mereka download gitu kan. Kemudian mereka upload ya kan di sosial media. Udah, Iya. ini nggak diambil. Untuk apa? Padahal Ya ini pentingnya ini ya kan ya. Kalau gue bisa aja gue ngeklaim misalkan ya, kalau misalkan mau aura-aura jahatnya gitu kan ya, gue bisa aja ngeklaim bahwa foto yang diupload punya dia itu punya punya gue. lo. Apa buktinya? Ini klise ini tadi. Jadi semacam watermark ya. Watermark ya kan ya. Ya konkretnya gini juga apa, sih. Ya. Apa legalitas Ya barang kan ya. digital lo. File digital lo hilang yang tadi lo download ya kan, udah lo scan klisenya itu kan ya, file digital lo hilang. Terus lo mau nyari kemana lagi kalau lo nggak ada ininya? Iya. Iya kan, Bener. memori nggak ada ya Memori kan, nggak ada. memori nggak ada ya kan. Ya Mak- ini ya ini. memorinya. Cetak birunya di sini Iya. ya kan ya. Makanya Blueprint ya. sekarang ya beda gitu kan ya, kebutuhan untuk ngasih makan sosial media kalau sekarang, kebutuhan main analog itu gua akuin sampai sekarang pun. Iya sih. Ya, Karena memang sosial media cepet banget ya. Ya. Kembangnya. evolusi ya kan, bermutasi ya kan ya. Nah, kalau satu roll itu bisa dapat berapa foto, Kak? Biasanya. Satu roll itu bisa ada, tergantung dia kan ya. Kalau misalkan di kamera tuh tergantung ada keterangannya. Nah, di Oh, ada sini ya?
36. Budaya membaca Ya, itu ya. itu tadi. Budaya kan ya. literasi itu ya. Sebenarnya nyindir sih. Ya. Nah, ini tadi ya kan ya. Di sini ada yang 36. Ini bisa 36 kali jepret. Ya. Kalau untuk kamera full frame. Tapi kalau half frame lu kaliin aja 36 kali 2, 72 frame. 72 frame. Ada kamera yang half frame juga ya kan ya. Jadi kalau misalkan rollnya ini 36 untuk full frame ya kan ya. Kalau misalkan untuk half frame lu kaliin 2. Ya. Nah, ini juga ada yang isinya cuma 24 nih. 244 exposure. Jadi tergantung sih roll filmnya. Ada yang 24, ada yang 12, 27, 36, 38 ada. Macam-macam Umumnya dia. segitu ya. Umumnya segitu. Tapi kalau misalnya sering kita jumpai 36 exposure. Ini kan ada 3 Nah. kamera nih Kak. Bedanya apaan aja? Nah, jenisnya ya kan. Kita Ya. kan secara kalau orang awam mungkin kan bentuknya gitu secara ya kan, bentuk. secara bentuk. Cuman kalau secara media tangkap kan beda-beda. Nah, kalau untuk yang ini dengan ini jelas beda untuk terkait dengan jenis filmnya. Film ini kita pakai film yang full frame. Ya, yang 35, 130 film 135 ya kan ya. Dan ini kita pakai film 120. itu beda. Beda filmnya ya kan ya. Ini film 35, film 120 atau film 135. Nah, ini bedanya film ini kamera ini jenis nama kameranya itu kamera rangefinder. Ya, kalau misalnya SLR gua nggak bawa sih tadi SLR ya kan ya. Cuma kalau SLR ya kayak kita ngeliat kamera DSLR sekarang, Cuma belum ada digital ya. belum ada D-nya, Belum SLR ada D-nya. ya kan ya. Kalau misalnya lo tahu SLR yaitu kamera analog. Ya. Kalau kamera digital DSLR DSLR. tadi tuh ya kan ya. Digital SLR. Ya, single lens reflex ya kan ya. Sama ya kan, kurang lebih kayak analog juga, dia SLR bisa lepas lensa ya kan ya. Kemudian kalau misalkan ini dia namanya kamera medium format. Iya. Digital kan ada juga sih medium Iya, format medium ya kan. format. Ini medium formatnya analog. Analog. Ya. Ini medium formatnya analog dan ini jenis kameranya adalah TLR. Twin Lens Reflex. Jadi dia pakai 2 lensa, tapi fungsinya beda. Yang fungsi untuk nangkapnya yang di bawah, yang atas tuh untuk viewfindernya aja dia di sini. Kayak HP boba ya, lensanya beda-beda ya. Betul ya kan ya. Belum aja nanti kan kameranya ada 8 biji ya kan ya. Tapi ada loh analog yang kamera lensanya ada 4. Kamera 3D. Ya Oh, ada 3D kan ya, kamera 3D reto ya kan ya. Oh. Ada kamera itu sama dia kan ya, kayak HP gue nih lensanya banyak ya kan. Iya. Ya kan ya. Iya kan? Bahwa fungsinya cuma ya satu juga tetap yang dipakai gitu kan ya. Itu ada kamera 3D juga. Dia kalau misalkan kayak kita sekarang lihat fotonya tuh gerak-gerak gitu ya kan ya. Hologram ya, kayak hologram. Bukan gitu hologram ya? sih, kayak gerak. Dia 4 kali jepret gitu loh. Jadi satu kali tangkap itu 4 frame yang kepake karena dia pakai 4 lensa tadi. Berarti makan 4 klise ini gitu Ya, ya. jadi lo ngeliat dari segala penjuru ya kan ya. Enggak 360 derajat sih dia kan ya. Itu beda lagi kalau misalnya kamera yang 360 di analog ada juga. Kamera horizon. Dia muter kameranya tuh. Jadi kayak spinner gitu ditarik dia. Itu lebih banyak lagi makan frame-nya. Jadi semakin banyak makan frame tuh semakin dikit jumlah foto yang lo dapat. Tuh. Oke, balik lagi ke sini ya kan ya. Nah, ini film 135, ini film 120. Ini film medium format. Yang membedakan ya kan ya, kalau misalkan ini jelas berdasarkan exposure-nya. Kalau misalkan 36 gitu kan ya, lo pakai di kamera ini udah dapatnya 36. Ya, kecuali kalau misalnya pakai di kamera half frame. Tapi kalau misalkan kamera medium format itu bukan berdasarkan berapa exposure roll filmnya. Makanya di kamera medium format nggak ditulis 36 exposure, 10 exposure enggak. Tapi tergantung dari media tangkap si kamera. Ya, jadi media tangkap si kamera ini kan beda-beda dia. Ada yang 6 kali 4,5 ya, sisinya 6 kali 4,5. Ada yang 6 kali 5, ada yang 6 kali 6. Dia ya. bakal menyesuaikan di media tangkapnya filmnya. Filmnya ya kan. Jadi ada yang 6 kali 7, 6 kali 9, 6 kali 11. Semakin gede ya kan ya, media tangkapnya semakin dikit frame yang didapat. Jadi ini bukan hitungan berapa framenya, yang berapa exposure-nya. Jadi tergantung si kamera. Tergantung si kameranya. Ini yang di sini roll record ini dia pakai media 6 kali 6. Jadi sekitar cuma 13 sampai 14 frame yang didapat dari satu roll. Secara tone warna ada bedanya nggak dari 2 kamera ini? Beda. Kalau Beda misalkan dari tone itu ya tadi balik lagi gue jelasin nih. Kalau misalkan tone itu berdasarkan roll filmnya. Tetap berdasarkan roll film. Gitu. Nah, Paling kamera ada pengaruhnya nggak? ada, jelas ada. Ya kayak gini nih.
tergantung dari spek si lensanya ya kan ya. Oh iya, iya. Ini sama ini beda ya kan ya. Aha. Dari detail ketajamannya jelas tajaman yang ini Ya, dibanding yang pocket atau compact ini ya ya. kan ya. Tustel itu. Tustel tadi kan ya. Terus Tustel. nyetel. Ya, tustel tadi itu kan ya. Nah itu jadi yang membedakan cuman dari detail kemudian exposure ya kan ya. Karena kalau misalkan kayak kamera compact kayak gini dia exposure-nya dia auto langsung. Iya, iya, iya. Kalau misalkan ini kan berdasarkan settingan ya kan ya. Lu nyari fokusnya dulu, kemudian lu pakai bukaan berapa aperture-nya ya kan ya. Ada. Kemudian udah sesuai gitu kan baru lu spread. Nah, kalau ini Kak, Nah, kalau ini kamera ini bukan kamera. Ini tabung nyuci ini nih. bisa Makanya gua bawa ke sini. Bisa ya kan? tolong dijelaskan Oh, itu iya. apa tabung ini. Nah, Mungkin tuh isinya apa kayak sih gini. dia? Ini yang filmnya tadi itu gue masukin sini ya kan, masuk kamar gelap dulu ya kan ya, film tadi yang mau punya lu pada yang dicuci itu ya masuk sini dulu ya. Nah, Jadi jangan lu buka dulu ya Nah. film tadi. Kalau misalkan kamera lu selesai foto jangan lu buka ya kan ya, lu antar langsung ke lab ya kan ya, labnya langsung masuk ke darkroom, filmnya masukin ke sini tadi dan dicuci. Cucinya pun bukan kayak nyuci sepatu ya kan ya, disikat ya kan ya. Itu bukan kayak gitu. Jadi lebih ini ke digiles ya. ya apalagi digiles di batu ya kan ya, bukan ya, udah masuk sini ya kan ya, udah masuk tabung baru kita masukkan cairannya tadi tuh, cairan khusus dia kan ya. Iya. Ya cairan khusus itu ada 3 part kalau untuk yang color, ada develop, ada bleach, ada fixer. Tapi buat teman-teman kita kasih tahu dulu, maksudnya kalau kamera analog filmnya itu tidak bisa terkena cahaya secara langsung, makanya semua proses dilakukan secara gelap-gelapan. Yes. Jadi Karoni setiap saat nyuci hampir digerebek warga Benar. karena suka gelap-gelapan. Padahal pas ditanya ngapain di tempat gelap-gelap ya? Fans MU Pak. Fans MU, Waduh, kata waduh, anak. Iya. waduh. Oh lu fans MU udah katanya masuk goa lagi ya. Udah nggak apa-apa. Ya udah nggak Lebih apa-apa. ke diwajarin. Iya. Legowo. Jadi semua prosesnya dilakukan secara gelap-gelapan, bukan karena apa? Karena dia tidak bisa terkena cahaya secara langsung. Yes, betul. Karena dia bisa kebakar. Kebakar bukan secara harfiah ada apinya. ada apinya. Hasilnya kebakar. Nah, kalau lu sendiri Kak, ada nggak kamera khusus yang lu suka? Maksudnya secara kameranya ya. Secara kameranya. Berhubung Berhubung kayaknya gue lebih suka hunting pakai kamera ini karena gue suka tone-nya gitu, apa karena apanya. kondisional sih sebenarnya. Oh, lu lebih Berhubung gue kondisi. sebagai pedagang ya kan, cuan is number one ya kan. Cuan is number one. Iya. Edukasi. Oh, karena edukasi. Tapi di samping edukasi ya Tapi kan, yang ya. edukasinya kita cut. Itu ya kan ya. Ya kalau misalkan itu sih tergantung. Kalau misalkan untuk gua kayak genre gua sih sebenarnya gua juga Oh iya, bingung. genrenya. Ya kalau misalkan gua moto sih kan lebih ke di jalanan ya kan ya. Hmm. Kadang di jalanan pun gua nggak moto. Ya, tergantung mood. Kalau misalkan mood gua di jalan, wah lagi bagus nih moto gitu, moto gua di jalan. Tapi kalau untuk genre gua lebih ke komposisi jalanan ya kan ya. Karena kalau misalkan street kan terlalu luas banget ya kan ya. Iya. Iya, human interest juga kan ini kalau Masuk berbicara soal teknis juga ya kan ya. Human interest juga kan dia street ya Iya. kan ya. Kemudian modeling di jalan juga termasuk street ya Citayam kan ya. Fashion Week. Ya. Fashion Week Citayam Fashion Week Waduh, ya. itu street juga. Tanjung kan? Karang Fashion Week. Fashion Week itu Ya, street juga. street juga gitu kan ya. Jadi kalau misalkan gue lebih kepada komposisi ya. Jadi komposisi Oh, ya iya, kan ya. iya. Misalkan layering ya, Nah. layering misalkan wah lagi ada warna merah nih kan ya. Ada tembok warna merah, kemudian ada anak-anak bawa balon warna merah ya kan ya. Jadi gua lebih kepada komposisi gitu kan ya. Kalau misalkan kayak di Magnum Foto ya kan ya, gua salah satu yang mengikuti gaya-gaya fotonya Alex Webb. Alex Webb. Jadi daripada komposisi ya kan ya, pertemuan antara layering. Kalau di Indonesia salah satu yang istilahnya referensi gua itu Kristuarisa ada ya kan ya, Sambara ya, fotografer jalanan ya kan ya. Tuh kalau misalkan untuk penggunaan kameranya sendiri biasanya gue pakai lensa wide. Oh. Ya, lensa wide, kemudian Iya, iya. kameranya gue pakai kamera SLR. Ya. Tapi yang pasti gue pakai kan gue pakai lensa wide dulu. Iya, karena Ya karena buat ngambil ya kalau lebar misalkan ya. di Wide- jalan wide wide itu lebar. WIDE. WIDE bukan lebar. bukan Lensa WHITE lebar. ya Iya, kan ya. bukan putih ya. Bukan putih ya kan ya. Teman-teman.
wide. Kalau misalkan moto jalanan itu biasanya gue pakai lensa wide ya kan ya. Yang mana dari awal juga kalau misalkan gue mau ngincer detail ya kan ya, ngapain gue di jalanan ya kan ya. Iya. Kalau misalkan gue mau moto di jalanan ya gue pakai lensa wide tadi itu. Jadi gue nggak ngincer fokus. Gue setting ke infinity ya kan ya. Iya. Gue setting infinity udah jepret-jepret aja gitu. Yang penting gue bisa ngukur jarak maksimal infinity tadi itu ya kan ya, settingan fokusnya. Jadi itu kalau misalkan untuk di jalanan, kalau untuk kebutuhan motret gue biasanya pakai SLR ya kan ya, atau yang lensanya 28 itu sih biasanya. Karena emang 28 mili ya. 28 mili ya kan. Kalau misalkan ada yang lebih lebar dari itu biasanya mentok-mentok di 24. Karena mahal Pak lensa Pak. Ya kan ya. Mau yang manual mau auto juga sama ya, mahal juga kan ya. Iya benar. Iya. Tapi setelah gua ini ya, maksudnya setelah gua lihat-lihat ya beberapa ini, kayaknya kalau investasi lensa itu lebih menjanjikan daripada si kameranya sih. That's right. Kayaknya ya. That's right. Itu kanan. Itu kanan Yeah, ya. that's right. That's right. Yeah. Itu kanan. Benar. Kalau ya ini persepsi masing-masing orang beda ya. Kadang ada yang mereka beli kameranya dilihat lucu, warnanya ungu, warnanya Tosca gitu. Itu ya dari kacamata mereka gitu kan ya. Tapi kalau misalnya gue dari kacamata ketahanan jangka panjang ya kan ya. Makanya gue bener investasi lensa gitu kan ya. Lensa. Satu kamera yang proper ya kan ya. Kemudian kamera tersebut juga ketika auto gampang ya kan ya. Kemudian ketika auto nggak bisa dipakai, manual juga masih oke dia kan ya. Jadi kadang kan ada kamera yang kalau misalkan autonya ngaco atau autonya langsung mati ya kan ya, dia nggak bisa dipakai fungsinya. Sama kayak kamera ini, bukan nggak bisa dipakai fungsinya, dia langsung settingan speednya dia lari ke 1/90. Ya kalau misalkan autonya mati ya kan ya. Beda kan kalau misalkan dia kamera yang autonya mati tapi tetap fungsi jalan, tapi paling kita settingannya manual ya kan ya. Itu sih bener kalau misalkan investasi lensa kadang gua pakai kalau misalkan gua mau foto produk atau segala macamnya yang membutuhkan detail, gua pakai lensa bukan lebar 1,4, 1,2 ya kan. Karena kalau di digital pun let's say gue bilang kayak kamera lu satu yang proper tadi kayak lu bilang ya. Cuma kalau 70-200 pun masih jadi barang high end ya, 70-200 mili. Kalau di digital masih jadi barang high end. Masih tetap barang mahal, barang prestis gitu lah secara lensa ya. Itu setelah gue pikir-pikir, karena kamera bakal terus keluar lagi yang harga beda-beda dengan kualitas beda-beda ya kan ya. Cuma ya kalau di analog ya itu aja. Kalau di analog itu aja. Iya, karena kalau yang diincer paling ya bukaan, paling ya beda merek. Kalau misalnya kayak di contak ya kan ya, ada yang dia lensa tesar beda, lensa sonar beda ya kan, planar ya beda gitu kan. Cuman tergantung jenisnya aja gitu kan ya. Paling yang bedain jumlah lapisan optiknya sama blade-nya aja gitu kan ya. Sama misalnya juga kantong lu ya kan. Iya, bokehnya tadi tuh. Kalau misalnya kantong lu cukup untuk beli lensa Canon bukan 1,4, jangan dipaksain beli lensa Leica atau kontak ya kan. Ingat ya kan ya, kalau kita tuh miskin ya kan ya. Itu sih yang penting, realistis ya kan. Bukan ya. Miskin Kak, belum kondisional. Belum capable. Belum capable. Belum mampu lah. Belum mampu. Kalau Moss Grand sendiri ini pada akhirnya lu fokusnya kemana Kak? Apa ke cetak kah? Apa ke kamera kah? Atau memang semuanya gitu? Secara produk gitu. Kalau secara produk sih ya kan ya, gue lebih kepada file digital ya. File digital. Tapi kalau misalkan di satu sisi secara global ya kan ya, berarti cuci ya maksudnya. Misi gue tuh sebenarnya di edukasi sih. Lebih ke edukasi. Lebih kepada edukasi, yang mana kalau misalkan sampai sekarang sih masih belum kecapai ya. Gue tuh pengen buka kelas sebenarnya. Itu sih, karena emang tempat yang belum memungkinkan ya kan. Kalaupun memungkinkan ya paling pakai tempat di luar lab ya kan ya. Ya karena emang di satu sisi juga gue menginginkan kalau orang yang sudah melek basic fotografi, dia bukan lagi harus membedakan lebih baik pakai digital atau analog ya. Tapi lebih kepada porsinya masing-masing ya kan, kebutuhan. Makanya nggak bakal selesai lo kalau misalnya mau debat bagusan analog atau digital. Nyari bedanya pasti banyak. Ya banyak bedanya ya. Jangan nyari bedanya. Kadang mereka belum sampai kepada tahapan
ini digital itu kebutuhannya untuk seperti ini ya kan. Dan juga gue nggak bisa menyalahkan ya kan ya. Tapi di satu sisi yang produk mau gue capai itu adalah bagaimana literasi sampai kepada si calon konsumen maupun konsumen dan awam pun tahu kalau misalkan keberadaan kamera analog itu masih ada sampai sekarang, masih tetap eksis. Itu sih yang sulit karena mempertahankan sesuatu lebih sulit dibanding mendapatkan doi. Nah itu dia Ya. akan mempertahankan lebih Kadang kita sudah mempertahankan, kadang ada temen ya kan ya, set dari depan kan bawa motor ninja, set gitu kan ya. bener Bawalah ke Citayam kan. takut curhat gue kak. Apalah subuh kan ya, curah subuh mama dede. Nanti bukan cerita Mouse Grand nanti malah Cerita mistik ya. nanti malah nangis gue. Ya Allah. Udah lagi sih, kan basah kan kelopak mata. Berarti lebih ke edukasi ya. Lebih kepada edukasi Buat sih. cuan mah enggak nomor berapa. Edukasi tetap ya Edukasi kan ya. tetap. Tapi cuan is number one. Cuan is number one. Iya. Susah Pak sekarang Pak mempertahankan ada biaya sewa soalnya. Harus terpenuhi kan. Harus terpenuhi ya Ya kan kan. idealis Ya, boleh, idealis cuman boleh. harus tetap realistis Cuan. ya kan. Karena gini, dari awal gue punya lab ini di kondisi si tempat yang sekarang ya, Iya, di Kemiling ini. Dulu sebelumnya gue di Antasari bareng sama Jul. Di Antasari ya kan ya, di daerah Gang Ujang Mami ya kan, seberang pom bensin Villa Citra itu. Di situ dulunya. Iya. Ya seberang situ. Jadi dulunya lab Moskilin itu di sana. Kolaborasi gue sama Jul, dia punya tempat, gue punya alat ya kan ya. Tapi kita belum sampai pada tahapan edukasi karena orang datang ngantar roll film kemudian pulang. Udah gitu aja ya. Enggak interaksinya. Nggak ada banyak interaksinya, ngobrol kek, ya kan curhat kek, ngasih nomor WA, ya nomor WA pasti gue dapat nomor WA karena kan kalau misalkan mereka nulis ya kan ya nomor WA masuk situ kan ya. Kalau misalkan untuk dalam dalam kaidah untuk ngikat mereka supaya ngobrol lama itu belum nyampe waktu itu. Ya kan ya. Makanya dilalahnya pas 2021 kemarin tuh maksudnya tuh sempat pengen udahan. Karena ya capek ya kan, satu sisi PP Pak Kemiling Antasari ya kan ya macet ya kan ya capek, sekaligus juga gua ada aktivitas lain kan di luar itu juga gitu kan ya. Takutnya nggak kepegang, tadinya kan Jul sendiri yang mau megang waktu itu kata gua kan takutnya nggak kepegang, udahlah udahan aja gitu. Setelah pikir-pikir kok masih banyak gitu yang nanya jual apa, beli roll film, beli kamera gitu kan, yang nggak enak kan kalau misalnya transaksi di rumah. Akhirnya gua kepikiran buka aja kali ya, tapi sekaligus kedai kopi juga kata gua kan ya. Itulah salah satu cara untuk gua mengedukasi si analog itu tadi gitu kan ya. Mereka gue suguhin tempat yang bisa yang gitu proper ya kan ya, sekaligus mereka ngeliat wah bisa sambil ngopi ya kan ya. Jadi sambil ngobrol panjang, nggak mesti harus ngobrol soal analog fotografi apapun gitu kan ya. Karena prinsip gue ketika konsumen itu datang, apapun yang mau mereka obrolin gue dengan tangan terbuka monggo gitu kan ya. Jadi entah itu ngobrol soal analog, kopi bahkan pun gitu kan. Yang awalnya gue buka yang sekarang ini bukan soal analog aja gitu, bahkan orang yang sudah berkecimpung di analog dia penasaran juga ternyata di kopi ya, masuk juga kata gue. Jadi ada nilai-nilai edukasi, bukan soal cuan aja tadi itu kan ya. Nah kalau yang belum tahu, Mouse Grand itu ada di Kemiling. Apakah alamat Jalan Pramuka Gang Randu. Jalan Pramuka Gang Randu ya, nanti lo datang aja di sana, di pokoknya di Gang Randunya lo tengok kanan kiri. Kanan aja, kanan ya, yang kiri belum jadi soalnya. Tadinya iya. gue mau nyari sekitar kawasan kampus sih, cuman kawasan kampus ya balik lagi sih Pak ya, sewanya lumayan sih ya kan. Makanya udahlah deket rumah aja atau gue kan ya, jadi nggak pakai bensin, jalan kaki. Tapi Kak kayaknya kalau gue lihat ya kayak analog dan kopi atau analog dan sepeda itu kayak apa ya, kayak deketan ya, maksudnya ada keterkaitan kah antara dua hal ini? Ya ada sih sebenarnya ya kan ya, apalagi yang kita lihat beberapa belakangan pandemi ya kan. Analog ini naiknya pas pandemi kemarin loh, puncak-puncak naik luar biasanya tuh pada saat pandemi ya, karena orang gabut ngeliat influencer main analog. Nah itu ya, ada penasaran, gorengan di situ ya karena mainlah mereka analog tanpa informasi yang mendalam soal analog itu apa ya kan. Makanya tadi makanya kemarin tuh yang banyak bener yang mereka nyuci gitu kan ya, mereka miss di informasi ya kan ya. Ketika mereka nyuci, mereka nggak tahu kalau misalnya analognya harus diproses di ruang gelap, jadi mereka mikirnya ketika motret bisa langsung dilihat hasilnya. Mungkin ya, mungkin tadi mereka udah penasaran ya, ngeliat gendut apa enggak gitu.
Balik Ya. lagi ke situ terus. Jadi kalau misalnya gue ngeliat pun sekarang gitu kan ya mungkin karena skena hobi di Indonesia gitu kan ya, porsi ikut-ikutan pun ya porsi-porsi latahnya itu ada aja sih Iya, gitu kan iya. ya. Jadi ngeliat orang gitu kan ya main analog ikut main analog ya kan ya. Iya. Main sepeda ikut main sepeda gitu kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika orang sudah punya hobi ya kan ya, kemudian dia merambah ke hobi lain banyak. Contohnya kayak tadi lu bahas tadi itu kan ada kopi dan analog. Iya. Ya, justru awal-awal gua mulai pakai analog ini dari 2015 itu gua lebih banyak deket ke teman-teman kedai kopi. Oh, awalnya malah awalnya ke sebenarnya situ, kopi gitu. dulu ya. Dan bahkan ya kan ya gua kasih satu spoiler, kita bisa nyuci film BW Ya. itu pakai kopi Hmm? sebagai developnya. Oh, bisa jadi Bisa, cairannya itu ya. bisa cairan sebagai developnya. Kalau misalkan stop bednya kita bisa pakai cuka dapur, Iya, ya kan iya. ya. Kalau fixernya kita bisa pakai akrilik bahan kayak jenis belerang gitu kan ya. Hmm. Tapi kalau untuk developnya kita bisa pakai kopi konsentrat kayak espresso ya kan ya. Oh, iya, iya. Bisa di situ tuh kan ya. Jadi obrolan-obrolan sekaligus kedekatan-kedekatan itu pun gue rasa emang sudah biasa ya di Indonesia ya. Udah kental banget gitu kan ya Tapi antara kopi pada dan akhirnya analog. karena memang ada korelasinya ya, Mm-mm. karena kopi bisa digunakan untuk Yes, itu betul gitu gitu ya. kan ya. Ya sampai sekarang pun gue udah lama sih nggak nyoba nyuci BW, kelas cuci BW lagi ya kan ya, pakai kopi ya kan. Kalau dulu sempet, kalau sekarang pakai cetak biru namanya Cyanotype ya kan ya. Hmm. Makanya kayak awal-awal kemunculan teman-teman komunitas juga gitu kan ya. Kita tuh banyak kolaborasi dengan komunitas lain atau kedai kopi. Oh, lebih banyak ke Karena situ ngelihat kedai kopi di Indonesia juga gitu kan banyak ide-ide tuh lahir dari segelas kopi. Itu sama sepeda ya kan ya. Mm-mm. Ini juga banyak nih kemarin juga teman-teman sepeda pegiat sepeda ya kan ya di Jakarta ya kan ya, mereka juga sudah banyak yang orang-orang hobi di sepeda tapi juga mereka sambil moto pakai analog. Oh iya, Ya, kemarin ya. Ya makanya ada tagline shoot and ride. Shoot and ride Iya, ya. ya kan? Jadi lu sambil 2020 nyepeda, ya. ya keliling-keliling naik sepeda gitu sambil lu moto pakai analog ya kan ya. Di Lampung juga banyak pegiatnya Iya, juga gitu. kayaknya gue lihat ya anak-anak, nggak tahu dari anak sepeda Iya. dulu apa anak analog Mm-mm. dulu ya. Tapi pas waktu pandemi sepeda mulai naik, ya pada sepedahan sambil Analog kan, analog kan, iya. sambil hunting ya. Sambil hunting pakai analog gitu. Jadi banyak lintas hobi itu banyak bisa dikolaborasikan ya kan ya. Dan itu menurut gua keren banget. Iya sih. Yes. Karena eranya memang era kolaborasi. Era mungkin ya. kolaborasi ya kan ya, bukan soal cuan semata. Cuan Iya. is Number one tetap. Karena nggak enak loh kan. Iya. Secara rhymingnya Iya, nggak enak betul. kan. Cuan is number 2, cuan is number 3 Iya. Emang cuan is number 1. Cuan is number one gitu kan. Secara penyebutan Iya. pun. Cuan itu bukan soal duit aja ya kan, Iya. apapun lah. Ya Kadang kan teman baik pun Wah, merupakan sebuah rezeki. sebuah cuan ya kan ya. Barakallah. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ya kan ya. Teman itu adalah cuan juga. Ya kan? Kalau apalagi kalau dia gajian. Teman juga cuan. Itu banyak sih kayak gue sebut aja ya namanya ya kan ya. Termasuk yang istilahnya skenanya sepeda dan kalau misalkan kayak analog dan kopi ya nggak sedikit juga banyak yang di Lampung juga yang mereka berkecimpung di kopi sekaligus di analog ya kan ya. Tapi kalau misalkan skena yang sepeda dan kopi ya kan ya ada juga ya kan Iya, ya. iya. Kayak apa Adit Adit. Sakara Oh ya iya, kan ya. Adit Adit Sakara Sakara. dia juga kan berkecimpung di Berarti Adit tiga-tiga. tiga malah ya kan ya Kopi, kopi, sepeda, analog ya Analog. kan ya. Beuh, gila. Luar biasa banget kan ya. Ya itu jadi sekaligus dia juga pegiat ya kan ya sepeda, analog dan juga kopi. Menurut gua ya luar biasa sih ya kondisi saat ini gitu kan ya, benar-benar kolaborasi itu diperlukan ya Iya. kan ya. Bukan soal ya kompetitif sih gitu tapi dalam kompetitif yang dalam hal kolaborasi gitu kan. Kemudian Adam juga ada kan ya, dia juga berkecimpung di sepeda, kopi juga kan dia salah satu founding Titan lagi kan ya. Founder ya kan, co-founding Titan ya kan ya. Mau ngegeser ke situ lagi kan ya. Founder di Kopi N8 ya kan. Salah satu Iya. itu juga salah satu pioner kopi ya kan ya. Dulu sempat kita juga bikin kelas juga Di di situ. N8 ya kan ya. Ya jadi kita juga karena emang nggak di analog juga gitu, nggak ada tempat tetapnya. Makanya dalam salah satu bentuk wujud edukasinya di setiap kedai-kedai kopi. Sekaligus yang mau kita arahkan itu, yang mau kita incar adalah masyarakat umum tadi tuh. Ya, jadi masyarakat umum juga tahu loh tentang analog ini. Jadi jangan sampai ada miss
informasi bahwa pakai analog itu bisa langsung dilihat atau pakai analog itu bisa langsung dihapus. Iya. Tapi kalau lu sendiri menjadwalkan nggak kayak gua harus hunting sebulan sekali, seminggu sekali? Enggak, kalau untuk hunting penjadwalan kapan ininya enggak mesti harus sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau dulu awal-awal gue mulai menyukai, awal-awal kan gue pakai analog, belum tahu gue genre gue kemana ya kan ya. Setelah gue terus moto gitu kan ya, gue fokusin kayaknya gue pengen ke street aja deh, street yang composition gitu kan ya, yang layering sebagainya gitu. Cuma kalau untuk jumlah rutinitas setiap minggu atau tiap bulan gitu kan nggak gue tentuin gitu. Kadang kalau lagi mood aja. Terutama perihal cahaya. Biasanya gue kalau moto pagi banget. Sekitar jam? Kalau habis subuhan, misalkan habis subuhan udah langsung siap-siap prepare gitu kan ya, pas matahari baru muncul. Tapi gue lihat dulu kondisi malamnya. Kalau kondisi malamnya tuh cerah gitu kan ya, ada kemungkinan besok pagi, kemungkinan ya, gue bukan peramal cuaca lagi ya kan ya. Ada kemungkinan besok pagi cerah gitu kan ya. Karena mau gue incar adalah bayangan panjangnya ya dari sunrise tadi itu gitu. Dan itu sangat berpengaruh dengan tone dari si film ini tadi. Ngaruh banget ya. Kalau misalnya lu mau ngeliat tone film itu ya kan ya, lu moto di ketika cahaya matahari baru muncul dan masih panjang-panjangnya. Tapi bukan berarti di siang itu pun nggak bisa moto ya kan, tetap bisa moto. Karena gue pernah juga Pak moto di Pulau Pasaran dari abis subuh ya kan ya, matahari baru muncul dari jembatan itu sampai sore. Sampai sore dapat sunrise, dapat sunset. Habis berapa film? Itu gue cuman bawa modal 4 film. 4 film dan nggak habis 4 film. Sisa ya kan 3 film. Karena ya kalau untuk moto-moto yang kayak istilahnya momen-momen yang istilahnya nggak perlu gue harus rekam pakai kamera ya di analog gitu, gue pakai HP gitu. Dan waktu itu gue pernah motret itu pun nggak sepanjang jalan tuh mesti motret enggak. Jadi gue lebih banyak interaksi ke warga sekitar. Kadang gue ketiduran di teras rumah warga. Seriusan, siang itu berdua gue sama temen gue tidur di teras rumah warga gitu kan ya. Lagi ngobrol sama bapak itu gitu kan ya, teman gue ngobrol, gue tidur ya kan ya. Pas bapak itu masuk, dia tidur juga di teras. Bangun sore kita orang. Gila udah kayak warga sekitar gitu. Pulang kalau mau nambah nyawa. Mau nambah bayar Mas. Jadi nggak mesti gue harus di momen-momen tertentu setiap minggu enggak gitu. Tapi kalau misalkan gue pastiin ya kan, kalau gue mau moto kondisi cahaya itu lagi bagus-bagusnya, lagi terang-terangnya, langit biru ya kan ya. Salah satunya itu enak banget kalau misalnya moto pas langitnya bersih ya kan ya. Kayak ini filter Instagram ya. Iya, filter Instagram ya kan ya. Itu sih gitu kan ya. Kadang kalau punya sampai sore ya paling gue dapatnya sunset. Saya dari sunset udah, karena asalnya cuma sampai asa 100 atau 200. Enggak kubar kalau malam cahayanya tidak mencukupi ya itu. Ada nilai sosialnya juga dong kalau lo ngelakuin hunting kayak gitu ya kan. Ada. Ya tadi itu kan ya. Jadi gue bisa ngobrol sama warga. Bahkan gue pernah juga moto di Pulau Pasaran, niat dari rumah itu pengen moto. Tapi nyampe Pulau Pasaran gue nggak moto, ngopi di ini apa ujung jembatan itu ya kan, ada warung parkiran yang parkiran itu kan, ngopi di situ sampai siang, pulang habis itu nggak moto sama sekali. Nggak kepake filmnya. Nggak kepake sama sekali filmnya. Di Lempasing juga pernah gue kan ya, dari rumah niat moto gitu Lempasing gitu, ternyata nyampe Lempasing cuman berapa kali jepret, sampai siang moto ngobrol sama warga situ gitu, ngopi ya kan, makan nasi perang di Lempasing terkenal tuh nasi perang gitu. Nasi perang gila, tumpuk bro, seabrek-abrek nasinya. Mau perang ya, iya harus banyak nutrisi dong, makanya udah gitu kan ya. Jadi nggak mesti dalam prinsip gua kalau misalkan lu bawa kamera nggak mesti lu moto ya, kadang bonus aja ya, kadang bonus aja gitu, dapat foto ya. Justru yang menurut gua hal yang bisa gue ambil lah ketika ngobrol dengan warga sekitar ya. Malah yang lebih penting gitu ya. Ada interaksi. Jadi nggak melulu gue harus ke sana itu tujuan moto dapat gambar yang bagus. Semua foto yang gue ambil itu bagus menurut kacamata gue. Ya balik lagi, foto itu kan perspektifnya dalam kacamata kita sendiri ya kan, dalam sudut pandang kita sendiri foto itu bagus ya kan ya. Tapi belum tentu dengan nilai dari kacamata orang lain. At least kita dulu lah. Kalau menurut gue sih. Karena kita yang ngambil ya kan. Kita moto ya kan karena pakai mata kita ya kan. At least memang kita dulu. Kalau menurut gue. Berarti kalau tadi cerita ada sempat pengen berhenti di Mouse Grand gitu, apakah itu jadi salah satu titik terendah buat lo waktu ngejalanin Mouse Grand ini? Dibilang titik terendah juga enggak sih sebenarnya Pak. Dibilang titik terendah enggak. Cuman karena waktu itu situasi ya kan ya, mungkin gonjang-ganjing terkait dengan perekonomian ya kan ya, tahun 2020 2021 itu kan ya. Ya gue mutusin
mau hiatus dulu deh gitu. Tapi kalau mau Hmm. sekalian untuk berhenti itu nggak kepikiran sama sekali. Mau sekalian untuk berhenti atau udahan gitu. Mau sekalian Vakum lah ya, ya mau vakum. sekalian tuh tetap ada, tetap jalan gitu kan ya. Tapi mungkin butuh proses atau ide-ide baru lagi lah Iya. gitu kan. Bukan dengan ide yang seperti sebelum-sebelumnya gitu kan ya. Ada suatu hal formulasi yang harus gua perbarui ya, contohnya semakin banyaknya orang yang ceroboh pakai film tadi tuh ya Oh kan ya. iya, iya. Jadi gua lebih banyak harus Keren ngeracik ya, formulasi lagi ya kan ya, bukan dengan formulasi lama yang gua terapin ya kan ya. Tapi lu pernah nggak, lu kan ini ya nyuci Ah. nyuci foto orang gitu ya. Ketika lu nyuci kayak gimana ya? Kayak ada rasa iri atau Ah, kagum gitu ya ah, ngeliat foto orang yang lu ah. cuci itu kayak kok gua nggak bisa ya ngeliat buat foto kayak gini, apa bikin foto kayak gini, atau harusnya gua bisa nih gitu. Gitu pernah gak? Kayak Kal- kagum gitu. Kalau iri sih enggak sih ya. Heeh. Kagum lah gitu. Kagum Wah, gitu. kagum fotonya bagus Atau banget malah gitu. pengen bikin foto kayak gitu. Kepikiran pernah ya Hmm. kan ya. Ketika ada seseorang gitu kan ya moto, terus ide gua nggak terlintas pengen moto dengan komposisi kayak gitu gitu Heeh. kan ya. Bisa jadi bahan referensi ya Oh kan ya. iya, iya. Pernah sih, cuman kalau untuk sebatas kagum juga pernah juga. Tapi kalau misalnya untuk sampai tahapan iri ya enggak sih gitu kan ya. Karena ya gue mikir lagi apa yang gue foto ya udah pasti bagus. Orang yang sudah memutuskan dia berani mengambil gambar ya kan ya, itu udah pasti gambar itu bagus ya kan ya. Iya, Karena iya. salah satu pengambilan keputusan ketika dia ngambil suatu gambar itu adalah suatu keputusan yang bagus juga gitu. Berarti dia sudah siap dengan pertanggungjawaban ketika gambar itu diambil tadi. Sebenarnya ada tips yang secara umum, Secara umum. general di jalanan ya kan, Hmm. untuk fotografi jalanan ya, ini bicara soal teknis gitu kan ya. Posisikan diri kita ya kan ya ketika di jalan itu bukan untuk menjudge orang yang bakal kita foto ya, atau mendiskreditkan orang yang kita foto. Jadi tergantung pembawaan ya kan, tergantung pembawaan ketika kita berada di lapangan ya kan ya. Upayakan kita itu diterima oleh mereka. Jangan buru-buru kita mau moto. Tujuan kita itu kesana jangan buru-buru mau moto. Itu pernah gue dapet wejangan dari salah satu guru juga di sini, ada di Lampung juga ya kan ya. Inisialnya Om Dadan ya kan. Ya kalau misalkan ada panjangannya. Ada lagi ya. panjangan. Kalau itu inisial berarti ada panjangannya lagi. Ya itu, jadi jangan buru-buru. Salah satu juga guru fotografer di Jakarta juga, Pak Fendi ya kan, dia istilahnya penggerak juga rumah kayu fotografi juga ya kan ya. Istilahnya kalau misalkan ketika kita di jalanan, jangan tujuan kita untuk memoto terlebih dahulu. Posisikan diri kita diterima oleh mereka. Yes, bisa lo dengan senyum dulu gitu kan ya. Interaksi dulu Interaksi, intinya yes, ya. dengan interaksi, dengan membangun kedekatan. Nah, ini gua kebetulan bawa bukunya Robert Capa. Jadi dia ini ada tagline terkenalnya di Magnum Foto ya kan ya. Kalau misalkan foto lu nggak bagus, berarti lu nggak deket dengan si objek atau subjek ya kan ya. Jadi kalau misalnya kita secara arti mendalamnya sekarang itu, kalau foto lu nggak bagus ya kan, lu ngerasa foto lu nggak bagus, berarti lu kurang deket dengan objek foto lu. Deket dalam artian secara emosional, dengan pendekatan, senyum, ramah tamah gitu kan ya. Yang enak itu di Pulau Pasaran sih Pak. Iya. Pulau Pasaran itu udah nggak ini lagi sama keberadaan fotografer. Ya udah, mereka enjoy aja. Kadang mereka foto sini katanya kan. Oh, malah minta ya. Malah minta. Malah minta. Lempasin ya kan ya. Habis Boleh itu, Bu, tebus ya gitu. iya boleh Bu, tebus murah ya kan ya. Seru sih pokoknya kalau misalnya foto. Ya beda sih ya kan, kalau misalkan gua nggak terlepas ini analog harus di fotografer street, nggak. Semua udah pada jalannya masing-masing. Iya. Kadang ada yang di foto produk. Ada pegiat analog juga, dia ke foto produk. Jadi analog ini pun bisa dibawa ke arah profesional ya kan ya. Dia foto produk pakai kamera analog. Ya, salah satu lokal brand dia fotoin pakai analog ya kan ya. Dan itu menurut gua salah satu bentuk profesional ya kan ya. Terlepas dari berapapun ya kan ya. Iya. Nominal yang dia dapat gitu. Tapi itu adalah salah satu bentuk profesional dia terhadap fotografi analog. Iya benar-benar. Tapi kalau gua ngelihat sih kayaknya ada juga di beberapa kayak jadi semacam apa ya, lengkap gitu ya. Yes. Karena ada tone yang bisa nggak diapa-apain Iya. dari analog langsung dapet gitu. Langsung dapet. Apa nggak di, kalau digital harus diapa-apain dulu Ya, gitu masuk ini kan ya. Masuk Ruang edit ya kan ya. ruang edit. Dari analog itu nggak perlu diapa-apain, Nggak perlu. tinggal dicuci aja jadinya langsung gitu kan. Nah, itu salah satu alasan
kenapa mereka moto produk itu pakai analog kan? Karena malas ngedit, karena nggak bisa ngedit ya kan ya. Makanya pakai analog. Rata-rata pelarian orang yang pakai analog ini ya kan ya, karena mereka nggak bisa ngedit. Termasuk gue juga. Gue nggak bisa ngedit, Pak, ya kan ya. Makanya gue pakai analog ya kan ya. Makanya gue nggak bisa ngedit. Wah, ini fotonya bagus, ini enggak gitu nih. Makanya gue arahin gitu kan ya. Ya udah, ini foto yang gue ambil berdasarkan tone si film Kodak. Ini tone film si Fuji gitu. Jadi tumbal proyeknya tuh si roll film itu. Tumbal proyeknya. Berarti kalau lu tempat favorit itu di Pulau Pasaran itu? Atau pernah nggak lu moto di mana gitu? Maksudnya? Dimanapun. Kalau lu dimanapun selagi itu cahayanya mendukung, ya kan ya, suasananya enak. Kemarin pas gua kemarin ke Bandung ya kan ya, mood bagus gua triks yang tengah hari ya kan ya, gua pakai roll film asal 50 itu di atas kapal. Dan itu menurut gue cahayanya bagus banget, eksotik banget gitu kan, untuk warna-warna dipakai di roll film gitu kan ya. Di atas kapal itu tengah hari ya kan ya, bukan moto pagi itu kan ya, tengah hari gue pakai asal 50 ya kan di kapal sampai jam 4 ya kan ya, baru mau mulai sunset itu kan ya. Dan samsat itu ya? Samsat sunset beda itu, Pak. Jadi itu kalau untuk tempat sih dimanapun ya kan ya. Jadi ketika gue di luar pun kalau misalkan mood gue lagi bagus, lagi enak gitu kan ya, ya udah gue moto gitu kan ya. Tapi terlepas dari apapun gear yang gue pakai gitu kan, kadang pakai HP, kadang pakai analog ya kan ya. Tapi pernah nggak lo nemuin kayak baru datang tiba-tiba tempat itu yang bikin mood lo naik, kayak tempat kayak gitu loh, gitu pokoknya. Ada faktor nya. Ada sih. Sehingga mood lo naik. Ada sih, karena faktor tempat ada tuh. Iya, ada. Ini nih contohnya di Pasar Besar Malang. Pasar Besar Malang. Nah ini, jadi pas di sana tuh karena mood ya itu tadi gitu kan, pembawaan kita. Gue niat sana tuh nggak moto, cuman keliling aja ya kan. Ini di Pasar Besar Malang. Gitu. Jadi karena emang pas kesana lagi pengen, nah ini kan di alun-alun ini kan, alun-alun Malang ya kan ya. Niat gue nggak ngemoto, cuman pengen keliling aja gitu. Tapi memang bawa. Gitu. Tapi tujuan awal gue keliling lah gitu. Karena emang gue lagi di luar kota gitu kan. Gue moto aja lah sambil keliling-keliling sambil moto gitu kan. Nah ini di jalanan. Nah ini di ini mana, Pulau Pasaran. Oh iya, bagus ya. Yes. Dan ini gue dapat hadiah ini apa? Dia nyetak bukan pakai ini apa, pakai mesin foto digital, tapi dia pakai Enlagger. Enlagger itu buat nyetak foto berdasarkan pakai kertas foto asli, dia kertas foto analog juga. Jadi ada namanya, kalau misalkan ke dulu cuci cetak, udah dicuci dicetak ya kan ya. Nah ini pakai kertas foto yang analog ya kan ya, kertas foto print. Tapi dia nyetaknya, kalau kayak sekarang kita nyetak kayak ini sih, mesin printer biasa gitu kan ya. Kalau misalkan dulu itu pakai Enlagger, klise lo taruh di medianya Enlagger, habis itu ada cahaya kan ngelewatin klise itu, di bawahnya kertas ini ya kan ya. Kayak sistem apa? HP, kamera lubang jarum gitu. Yes, ya kamera lubang jarum. Nah ini kertas foto asli, ini dapat hadiah dari Wash and Burn Jakarta. Lubang jarum pernah nyobain nggak? Pernah. Lubang jarum pernah. Waktu itu pernah buka kelas juga lubang jarum itu di kedai kopi Anak Lanang. Anak Lanang itu di Telkom WH Lim. Ya. Itu 2018. Ya, 2018 waktu itu bikin kelas. Nah, rutin dulu karena mereka juga salah satu owner yang punya kedai juga, dia salah satu pegiat fotografi. Ya, pegiat fotografi, salah satu dia lulus alumni sekolah fotografi, kampus fotografi di Jogja ya kan, makanya dia bawa sini bikin kelas ya kan ya. Kalau Anton Ismail kan kelas pagi ya kan ya, kalau dia sekolah minggu dia. Waktu itu minggu pagi waktu itu kan ya bikin sekolahnya. Waktu itu bikin lubang jarum di sana, pakai bekas wadah kaleng rokok. Surya gudang garam yang bulat itu. Yes. Coba itu kita cat ulang lagi kan, cat ulang hitam lagi. Iya kan, harus gelap itu ya. Sekali lagi teman-teman, memang bermain dengan film adalah bermain dengan kegelapan. Selamat datang di dunia kegelapan. Dark side. Kan udah banyak ngeladenin customer ya, ngeladenin pelanggan. Paling aneh apa permintaan atau pertanyaan dari pelanggan? Banyak ya. Banyak banget. Yang menurut lo paling aneh lah. Salah satunya ya. Salah satu aneh. Cuman kalau misalkan yang aneh banyak banget. Kalau misalkan yang aneh, salah satunya gitu kan ya, dia nyuci film, Pak ya. Nyuci film, dia tadi misinformasi ya kan ya, filmnya blank
atau filmnya nggak nyangkut, berarti kan belum kepake. Kalau filmnya nggak nyangkut di kamera, Oh iya. nggak kepake ya kan Berarti ya. dia di kokang pun gak narik ya? Di kekang pun nggak narik gitu ya kan ya. Jadi dia nggak nyampe, lidahnya tuh nggak nyampe di Iya, pengait ujungnya itu kan ya. Udah gue cuci, hasilnya blank lah intinya ya kan ya. Hasilnya blank. Terus dengan polosnya pertanyaan dia, bisa nggak Kak diusahain gambarnya keluar? Gimana coba Pak? Ya sama Roni moto lagi keliling lagi pakai film itu. Pakai kalau baru Udah Pak. kebuka ya. Udah kebuka ya. Itu udah dicuci. Film yang udah dicuci itu nggak bisa nggak bisa dipakai buat motret lagi kan ya. Bener. Bingung gue mau harus mengedukasinya lewat mana. Nah itu tadi yang gue bilang kayak kan ya, gue sempet kayaknya gue harus cari formulasi baru lagi lah gitu kan ya, untuk mengedukasi gitu kan ya, khususnya kaum sekarang ya kan, kaum milenial ya kan, karena banyak pasar yang main analog juga, kelas-kelas pelajar ya, anak-anak SMA, SMP ya kan, mereka sudah mulai pakai kamera analog tapi tanpa disertai informasi yang matang terlebih dahulu tadi itu. Nah itu sih tantangannya, itu ada step yang terlewat ya. menurut gua pertanyaan yang paling menurut gua random banget lah gitu kan ya. Nggak bisa lah Pak, kalau misalkan film ini udah dicuci kemudian mau diusahain gambarnya keluar ya kan ya. Bisa gua nih udah petugas akhir aja gitu ya, cuma tugasnya cuma nyuci ya kan ya. Gitu kan, ke cancel itu Ke filmnya cancel ya kan ya. cancel filmnya, dia minta ada keluarin Gambar ya, kalau misalkan dia mau keluarin gambar, gue kasih gambar foto-foto gue nggak apa-apa ya kan ya. disuruh sulap gitu. Itu sih jadi ya gue nggak mempermasalahkan pertanyaan dia gitu, tapi dengan polosnya gitu kan, mungkin karena emang dia informasi tadi tuh ya kan ya, informasi dia kurang gitu kan ya, dan juga ada keterbatasan daya tangkap dia. Iya, berarti mulai edukasi dari 2016 kan? Yes. Capek nggak sih? Ya kalau menurut gue sih secara personal ya, edukasi pasar itu capek. Sebuah effort yang besar. Yes. Tapi ya nggak lantas itu menyurutkan kita untuk tetap di skena ini gitu kan ya. Karena tujuan gue yang penting gue sudah menyampaikan. Kalau misalkan mau diterima ya monggo, enggak juga nggak masalah gitu ya, kan. Karena pasti ada. Kalau emang dia nerima pasti dia bakal terus di situ gitu kan. Kadang kalau misalkan pun tanpa diminta ya kan ya, minta untuk menjelaskan, ya udah gua kasih tahu apa yang gua tahu gitu kan ya. Cuma sebatas itu yang bisa gua kasih tahu gitu kan ya. Ya kadang juga ya bisa dibilang capek pun ya, gue mikir kata gue kan, ya udah sih gue nggak ada maksain orang lain harus pakai analog, nggak ada. Gue nggak maksain harus seluruh masyarakat Indonesia pakai analog, nggak ya kan. Misi gue adalah gue pakai analog ya kan. Atau misalnya orang ada butuh supply kamera atau roll ya ke gue bisa gitu kan ya. Jadi gue nggak memaksain semua orang Indonesia harus pakai analog, enggak. Iya. Lu kalau moto ngasih nilai pesannya nggak? Iya. Sebelum moto. Iya, yang mau gue ambil. Iya tetap. Ya karena yang mau gue ambil itu apa nih gitu kan ya. Yang mau gue ambil, gue mau moto apa gitu kan ya. Ketika gue mau moto apa gitu kan ya, kira-kira maknanya apa gitu kan ya. Tetap harus lo tetap harus lo pikirin. Iya gitu. Kalaupun misalkan ini gue publish gitu kan ya, meskipun dalam konsep sosial media gitu kan, ketika ada orang nanya gitu, minimal gue harus bertanggung jawab menjawabnya. Setidaknya ya kan ya. Ini foto apa ya kan ya, ini maksudnya apa gitu kan ya. Karena itu tadi gitu kan, gue menempatkan ya foto itu ya bebas nilai tadi kan ya. Belum foto apa ya lo harus bisa ngejelasin itu apa gitu kan, itu maksudnya gimana gitu. Itu sih. Tapi kalau moto kayak yang iseng aja gitu pernah juga? Pernah sih, iseng pun gue paling. Iseng maksudnya ya nggak harus kita pikirkan maknanya. Enggak. Pasti harus. Iya kalau misalkan itu biasanya iseng gitu ya udah iseng foto gitu aja. Tapi bukan untuk yang harus gue pikirin untuk jangka panjangnya, enggak. Biasanya kalau misalnya udah ketika gue mau lihat album lama gitu kan ya, gue lihat ternyata dulu gue moto ini maksudnya kayak gini gitu kan ya. Lebih kepada kilas balik ya kan ya. Flashback gitu. Tapi kepekaan tuh bisa dilatih nggak menurut bisa dibiasain sih ya kan. Sebenarnya itu dibiasain. Kalau untuk teknis moto itu sebenarnya karena kita terbiasa gitu, ujungnya kita keluar ide-ide baru gitu. Kadang kalau misalkan tuh karena tumpul nggak pernah dipakai ya kan ya. Kayak mana caranya kalau menurut lo ngelatih kepekaan? Nggak harus moto sih sebenarnya. Kayak kita mengamati sekitar gitu kan ya, jalan ya kan ya, jalan keliling mengamati sekitar untuk ngelatih gitu kan ya. Terutama kalau misalkan dari ini ngebiasain ngeliat cahaya-cahaya enak gitu kan ya, cahaya langit bersih gitu kan ya. Ujungnya ngebangun mood gitu kan, ngebangun gairah, ide tuh langsung keluar gitu sih.
Kalau secara bahasa sainsnya gue nggak ngerti ya kan kayak gimana. Cuman kalau untuk latihannya ya kurang lebih kayak gitu gitu ya. Lebih kepada self reward ya kan ya. Self reward. Yes. Ini. Tapi kan kalau menurut gua kan si Mouse Grand ini kan bisa dibilang bisnis tapi dia skenanya segmented ya. Iya, segmented. Gimana cara lo bisa survive, si Mouse Grand ini bisa survive di skena yang cukup segmented ini? Ada tips dan triknya nggak? Kalau misalkan untuk situasi sekarang sih agak sulit juga sih Pak ya, kalau misalkan ini. Paling ya kalau misalkan ini gue lewat jalur-jalur ya paling ngasih hadiah ya kan ya, giveaway gitu kan ya, atau misalkan udah nyuci berapa roll gitu kan gue bonusin gitu kan ya, gratis sekian roll gitu kan ya. Ya banyak sih kalau misalnya kita bilang untuk sekaligus sustain ya kan, untuk bertahan juga usaha itu juga gitu, sekaligus kita juga bisa merambah ke segmen lain juga. Dan kebetulan kayak di Lampung pun gitu kan ya, sampai saat ini kan cuman gua ya kan Mouse Grand sama yang kemarin teman gua Jul itu, dia kan juga kan buka sendiri ya kan ya. Karena kemarin alat gua tinggal sana udah pakai aja kata gua kan ya, jadi dia mutusin untuk buka Umau Lab itu tadi itu gitu. Jadi kebetulan di Lampung juga gitu, lebih kepada pasar edukatif ya kan ya. Ya sejalan sih, sejalan emang ide-ide juga, kita lebih kepada memutuskan edukatif. Selain karena emang kita proses juga masih manual, belum pakai mesin gitu kan. Ya udah kita sambil berjalan ngeliat juga sekarang bukan peminatnya turun ya, karena situasinya juga lagi nggak memungkinkan ya kan ya. Kayak roll film makin mahal gitu kan ya. Yang penting kita minimal bertahan ya kan ya. Ada orang yang mau motret pun ya udah gitu kan. Iya benar. Nggak sedikit juga sih Pak yang mereka minta, Kak buka kelas tah gitu kan atau apa. Ya pengen sih kepikiran selama gue pindah ke Kemiling pun gitu kan, gue kepikiran gue pengen buka kelas gitu kan, kelas nyuci gitu kan, kelas moto produk gitu kan ya, menggandeng fotografer, produk ya kan ya. Udahlah yang kecil-kecilan aja gitu kan ya. Cuman ya tempatnya masih belum memungkinkan sih gitu kan ya. Terutama kan kalau misalnya kita berkaitan dengan kelas cuci ya kan ya, berkaitan dengan cairan kimia. Oh iya ya, benar sih. Kalau udah nyuci ya. Ya kalau misalkan itu pun gue mikir resikonya juga, kalau terlalu berbahaya juga kan kalau misalkan untuk demo di luar gitu kan. Impian terbesar lo sekarang yang belum lo capai apa di Mouse Grand ini? Punya mesin cuci Pak. Punya mesin cuci. Yes. Mesin cuci foto ya guys. Mesin cuci foto. Bukan mesin cuci baju ya. Mesin cuci Sunken atau mesin cuci Aquos ya kan ya. Aquos. Bukan. Mesin cuci foto. Mesin cuci foto Pak. Pengen sih gitu kan ya. Punya mesin cuci sendiri gitu, walaupun dalam hal ini ya gue udah ngerasa cukup sih ya kan ya untuk pakai ini manual ya kan, pakai DevTank gitu kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ketika kedepannya skena ini semakin bertumbuh di Lampung ya kan, karena yang harus kita pikirkan juga kalaupun pakai mesin gitu, mereka itu ada minimal target perhariannya cucian termasuk. Kalau cucian itu setiap harinya jauh dari limit harian ya kan ya, itu akan diakumulasikan untuk hari besok ya, jadi beban untuk hari besok karena cairan kalau kebanyakan yes kalau chemical itu sudah dibuka kena udara, itu ada konsekuensi, dia harus cepat dihabiskan karena sudah exhaust atau ada masa pakainya. Jadi akumulasi hari ini misalkan 10 roll, ternyata nggak nyampe 10 roll, sisanya yang harus kuota hari ini besok udah harus kita padetin gitu kan. Itu sih konsekuensinya ketika skena ini sudah mulai ramai gitu kan, kemungkinannya pengen lah gitu kan ya punya mesin sendiri, atau seminimalnya gue sudah mulai mengenalkan yang namanya cuci cetak. Yes, ya itu tadi yang kertas foto tadi itu kan ya. Pakai alatnya Enlager. Langsung gitu ya. Langsung jadi medianya langsung ke kertas itu. Medianya ke kertas gitu kan ya. Jadi kalau cuci cetak itu juga kan menurut gua wah ini suatu hal yang effort banget ya kan. Effort istilahnya lu udah moto, cuci ya kan, kemudian lu cetak, istilahnya pengapresiasiannya dalam bentuk fisiknya gitu kan. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan makannya sih, sosial media tadi. Tapi menurut lu skena di Lampung berkembang apa enggak? Berkembang sih secara si analog ya. Berkembang, pastinya berkembang lah. Cuma memang lagi agak krisis karena harga film ini ya. Agak lambat aja sih beberapa bulan ini ya kan ya. Terutama yang kayak pemain-pemain lamonya gitu kan ya. Pemain-pemain lamanya ini mereka mikir bukan untuk pengen udahan. Bukan mikir untuk udahan, tapi lebih hold aja dulu deh gitu kan ya. Tahan aja dulu ya kan ya. Nanti nunggu agak mereda, lebih kepada hiatus ya kan. Hiatus ya kan. Mereka nunggu nih kapan nih momennya kalau misalkan film ini udah agak
sesuai dengan kantong lagi. Nah, ya kan? iya. Itu sih balik lagi ke budget ya kan. Nunggu kantong. masuk akal lagi ya. Yes. Kalau harapan lu buat skena di sini? Di Lampung Mm-mm. ya kan ya. Ya tetap informatif lah, minimal cari-cari informasi ya kan, informasi gampang banget kok sekarang diakses gitu kan ya. Pakai film itu nggak mudah ya kan ya, nggak semudah kita membandingkan dengan pakai foto pakai HP, Iya. pakai digital ya kan. Paling minimal kita tahu basic penggunaannya terlebih dahulu. Masalah teknis mah moto-moto aja. Iya. Kalau kayak yang penting lo kalau misalnya mau moto ini bagus atau enggak, foto aja gitu kan ya. Tapi terlepas dari itu, minimal lo tahu basic informasi awal yang harus lo punya ya kan, modal informasi awal yang lo punya ketika lo terjun ke dalam dunia analog. Terlepas dari apapun segmennya, mau dia segmen pelajar, mau dia mahasiswa ya kan ya. Kalau misalkan pun yang udah tua ya mungkin mereka udah tahu kalau film itu kebakar Iya. ya kan ya. Kalau udah usia 30-35an mereka udah tahu kalau pakai film itu Iya. pasti kebakar ya kan ya. Cuman yang segmen yang ini yang lagi lucu-lucunya, yang lagi lucunya, lagi gemes-gemesnya gitu kan ya, mirror on the wall ya kan ya, pakai kamera analog gitu. Tapi ya itu informasi gampang didapat ya kan ya, coba akses ya kan ya, Coba kemudian dikulik lah. coba dikulik ya kan ya, jangan cuman ngelihat dari salah satu influencer tertentu aja. Jangan cuman ngeliat hasil, wah hasilnya lucu. Jangan sampai lo ngebandingin hasil yang lo lihat di influencer itu harus sama dengan foto yang lo ambil. Ya dari roll film beda, dari kamera beda ya kan ya. Kalau dia pakai kamera Leica ya kan, Wah. kemudian kita pakai kamera pocket biasa ya beda lah Pak. Nggak jadi detailnya, low Pak. budget. Ya, nggak jadi low Tetep budget. nggak jadi ya kan. low budget. Nah tapi ada nggak Kak caranya? Kalau misalnya dia tetap kayak gitu ya, maksudnya cara mudahnya apakah dengan beli kamera yang memang sesuai kemampuan dia, kemampuan dia secara ini ya, secara Finance, awam ya, iya. bukan finance, secara kemampuan moto dia gitu loh, karena dia baru belajar. Ada nggak tips dari lo? Misalnya ya dia pengen moto tapi belum ngerti apa-apa, Ada biar bisa lebih gampangnya ada nggak? ada ya. Kalau misalnya untuk lebih gampangnya sih Mungkin sebenarnya ada kamera yang emang jadinya bagus gitu. ya ada ya, kadang mereka juga nanya sih ya kan ya, pertanyaannya ya umum sih ya kan ya, kamera untuk newbie itu yang kayak gimana gitu kan. Itu sih gue mikir ya tadi FAQ ya, frequently asked question ya. kalau misalkan lu newbie terus lu punya duit 30 juta, lu gue saranin beli Leica lu gitu kan ya. Iya gitu kan ya mas gue. Tapi kalau beli Leica filmnya blank sama aja. Ya sama aja gitu kan ya. Ya tapi balik lagi lah gitu kan ya, kebutuhan lu apa sih gitu kan ya. Iya. Makanya kalau misalkan pun kadang mereka menanyakan gitu kan ya, paling yang gue bisa merekomendasikan sesuaikan dengan budget. Ya kalaupun lu budget segitu gue bisa bantu menyesuaikan ya kan. Gue nggak bisa bilang harga pasaran kamera ini berapa. Barang second Pak, kalau misalkan di Indonesia barang second nggak ada ukuran harga Iya. pasarannya. Iya. Orang mau jual itu sekian ya kan, Iya, hak iya. dia ya kan. Kalau emang laku mah laku Kalau aja laku gitu. aja ya kan ya, ada akadnya, ada penjual, ada pembeli, ada yang mau gitu kan ya. Ya udah selesai gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayak kamera second ini kan nggak ada batasan dia kamera baru, kamera ini pasaran sekian, nggak ada gitu kan. Itu sih paling gue cuma bisa merekomendasikan sesuai dengan budgeting dia. Kalau emang budget lu segini, gue bisa merekomendasikan ini sama kebutuhan foto dia. Lu fotonya buat apa? Ya foto genre kumpul-kumpul ya genre coffee shop ya kan ya, Potret, genre flyover. over. Ya macam-macam kan genrenya mah ya. Iya, bener, Genre bener, jembatan bener. tol ya kan ya, macam-macam pokoknya. Genre kuda kepang banyak lah. Siapa gitu. tahu kan. Siapa tahu kan. Paling gue bisa merekomendasikan sesuai dengan budget dan juga kebutuhan motret dia buat apa. Balik lagi ke situ ya. Yes itu. Jadi buat kalian yang mau belajar, mau nyari tahu seputaran dunia analog, bisa langsung ke Instagramnya Mosgrain, MOSS Grain. GRAIN ya. Mosgrain, MOSS Grain. Tuh. Atau langsung datang ke tempat Kameroni di Mosgrain di mana Kak? Di Jalan Pramuka Gang Randu. Nah, Ya, itu. tengok aja kanan sama kiri. Tengok ya kan. kanan kiri. Ya. Siapa tahu ada Kameroni. Siapa tahu ada gue di situ. Tegur aja. Iya. Kak Roni pengennya kalian ngobrol kok. Yes, Bukan. betul. Bukan yang naruh film. Bukan kemudian- sekedar naruh film terus pergi kok. Yang penting informasi sampai Nah, itu. edukasinya. Edukasi. Sebenarnya sebuah misi yang sangat mulia dari Set. Kak Roni. Kalau mau dibalik itu cuan juga. Cuma kan tetap niatnya Iya. edukasi Iya loh, dong. Kak. Itu kan bonus ya kan ya. Bonus. Bonus lah. Tapi kok bisa bonusnya banyak? Kalau makin banyak yang teredukasi kan lumayan kan bawa teman-temannya lagi dia kan. Kedepannya lagi kalau kita mau
belajar lagi tentang kamera analog. Nanti kita akan langsung tanya ke Kak Roni dan Mas Green. Semoga lancar terus Kak, Mas Siap. Green. Thank you. Sukses terus. Yo, amin. Semoga harga film tambah stabil. Yes, itu sih harapannya juga ya. Supply-nya makin banyak. Supply-nya makin banyak. Dan Peminatnya banyak. demand-nya juga banyak. Yes, gitu tentunya. ya. Oke, teman-teman, cukup sekian kita ngobrol-ngobrol sama Kak Roni dari Mas Green hari ini. Mudah-mudahan banyak insight-insight menarik yang bisa kalian gunakan di kehidupan. Gitu. Di kehidupan. Kalau mau motret, belajar langsung sama Kak Roni, apalagi belajar motret analog ya. Sampai ketemu lagi di Golden Talks berikutnya.